Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin wa iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita sama-sama di sini untuk mengkaji persoalan yang berkaitan dengan tauhid, yang dalam kesempatan ini masih melanjutkan serial Ma'rifatul Ihsan. Kemarin kita sudah membahas tentang hakikat ibadah, yang dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang sumuliyatul ibadah atau cakupan ibadah, yang itu merupakan kesempurnaan ibadah yang mana mungkin kita tidak akan menemukan di agama lain, ya, selain agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia agar kita beribadah kepadanya, yaitu agar mentaatinya dengan ketaatan yang disertai perendahan diri, ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa kita diperintahkan untuk mentaati Allah dengan ketaatan yang disertai perendahan diri atau tadallul. Kita menghinakan diri di hadapan Allah karena memang kita hina di hadapan Allah. Perendahan diri dengan sepenuhnya dan disertai dengan kecintaan, dengan mahabbah. Kenapa dibarengi kecintaan? Karena memang kemarin sudah kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita, sehingga ibadah kita itu didasari atau dibarengi dengan kesadaran akan nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita, sehingga ibadah kita itu adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya Aisyah, kenapa ya Rasulullah engkau begitu amat dalam beribadah? Apa jawab Rasulullah? Tidakkah engkau ingin menginginkan aku menjadi abdan syakur, hamba yang bersyukur? Oleh karena itu muncul pertanyaan, dalam hal apakah ketaatan ini harus dicurahkan? Dalam ranah apakah ibadah itu harus dilakukan? Nah, ini Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Al-Ibadatul Islam menyatakan bahwa jawaban dari pertanyaan ini adalah menyingkap satu hakikat yang penting, yaitu cakupan makna ibadah dalam Islam serta keluasan ibadah di dalam Islam. Makanya ada ungkapan hayatuna kulluha
ibadah, bahwa hidup kita ini seluruhnya adalah ibadah. Nah, itu luar biasanya Islam. Kita tidak akan menemukan di agama yang lain gitu. Saya pernah mendapatkan mata kuliah yaitu perbandingan agama. Selain perbandingan agama juga pertandingan agama. Ya, agama ditandingkan. Dulu saya sempat waktu SMA melakukan agama Islam. Sholat biasa, ngaji biasa. Tapi dalam hati saya mengatakan bahwa kenapa kita berkeyakinan bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar, agama yang paling benar, karena kita dilahirkan oleh ibu kita yang Islam. Orang lain pun akan mengatakan yang sama gitu. Agama yang lain pun akan mengatakan yang sama bahwa agamanya lah yang benar, kan begitu. Tapi ketika saya mendapatkan mata kuliah perbandingan agama, dan di situ dipelajari berbagai agama, agama Kristen, Buddha, agama Hindu, barulah kita menemukan, ya, bukan kita, barulah saya menemukan bahwa subhanallah, inna dina indallahil Islam. Itu memang terpuji, ya. Setelah diperbandingkan dengan agama yang lain, memang kita tidak menemukan agama-agama seindah Islam, sesempurna Islam. Nah, yang pertama, ibadah dalam Islam mencakup persoalan agama seutuhnya. Maksudnya, kita kutip ya Syekh Qardawi, yang beliau juga mengutip juga dari pernyataan Ibnu Taimiyah. Ibadah itu satu kata yang mencakup ya, segala perkataan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Ya. Ibadah itu satu kata yang jadi yang umum, yang mencakup, meliputi ya, segala perkataan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Ya, lagi-lagi hayatuna kulluha ibadah ya. Segala sesuatu apa hidup kita ini semuanya adalah ibadah karena mencakup perkataan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah, itu ibadah. Oleh karena itu sholat, zakat, puasa, haji, berkata benar, menyampaikan amanat, menghormati ayah dan ibu, memelihara hubungan kerabat, ya, memelihara perjanjian, ya, itu sebagaimana di surah Al-Mu'minun ya. Amar ma'ruf, nahi munkar, jihad menghadapi orang-orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, menyayangi binatang. Ya. Menyayangi binatang itu termasuk bagian dari ibadah. Entah saya itu hadis atau apa itu yang masuk neraka gara-gara kucing gitu. Dia kucing dikurung jadi parapat itu di lockdown cek bahasa enak. Nah, PSBB. Nah, kucing itu di lockdown berjam dari parapat gitu. Akhirnya kucing itu mati. Maka orang itu masuk neraka gara-gara menganiaya kucing. Lamun mah mau di lockdown, lamun mah mau di parabat, ada kencar deh. Kena dikencarkan masih baik, oke? Jangan bakal baik gitu. Orang tidak punya investasi dosa di situ. Itu kencarkan baik. Nah, ada orang yang masuk neraka gara-gara
menganiaya binatang, yaitu salah satunya kucing. Nah, jadi menyayangi binatang itu termasuk bagian dari ibadah. Kemudian berdoa, berzikir, membaca Quran dan sebagainya, ini semua adalah termasuk ibadah. Jadi Pak, loba bimbingannya ibadah kayak gitu. Jadi tong ngeluh-ngeluh gitu nya. Nu aya ge cantang itu diamalkeun ku urang kabeh. Jadi terkudu berinovasi dalam beribadah gitu nya. Biasanya diajarkan, laksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, begitu juga mencakup mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi mahabbah ya. Mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian khauf atau takut kepada Allah, ikhlas, ya, sabar, syukur, ridho. Nah, itu adalah bagian dari ibadah. Bahkan ibadah itu mencakup perkara yang ada kaitannya dengan kepentingan dan kelestarian kehidupan manusia. Ya, apa yang dibutuhkan untuk oleh manusia, yang melestarikan alam, nyawa, gitulah, gitu ya. Itu adalah bagian dari ibadah. Hadirin wa rahimakumullah. Jadi kalau kita pahami ya, bahwa ibadah itu ternyata cakupannya luas. Nah, mencakup perkara-perkara yang wajib, kemudian perkara-perkara yang sunnah atau yang dianjurkan, kemudian perkara-perkara yang diperbolehkan. Itu nanti masuknya ke area muamalah, masuk ke area muamalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibadah dalam Islam mencakup peri kehidupan seutuhnya. Nah, Syekh Qadawi berkata, ibadah kepada Allah itu meliputi seluruh aspek peri kehidupan manusia dan mengatur segala persoalannya secara tuntas. Dari tata cara makan, minum, buang air, sampai kepada membangun negara, mengatur pemerintahan, mengelola harta benda, mengatur hubungan sosial dan sanksi-sanksinya. Nah, itu adalah bagian dari ibadah. Dan terkukuhnya kemana terkukuh? Dan terkukuhnya dicontoh aja. Jadi ente asal dan terkukuhnya. Ini terujuk, kemudian ke sini. Kemudian jempol. Setelah itu dari sini ke sini. Kemudian kalau kaki dari kanan ke kiri, gitu. Kemana? Dari sini ke sini kanan, kemudian jempol, kemudian dari sini ke sini. Kalau kaki dari kanan ke kiri. Ayah SOP. Setiap zaman ayah SOP kan, SOP. Ya, dan memang zaman SOP. Zaman SOP atau di perusahaan, di jalan-jalan Amerika, bukan SOP 3. Jadi memang guys, memang guys itu usum SOP. Budak TKW itu memakai SOP, SOP penyambutan, SOP pelepasan, ayat 15 SOP. Nah, ternyata dalam Islam itu ngeter kuku diatur. Makan, tidur,
namanya tidur baca doa, ingat ke Allah, gitu kan? Wirid, zikir, bangun tidur, alhamdulillahilladzi at'amana. Langsung hati. Alhamdulillahilladzi ahyana. Pak, itu masya Allah. Kalau kita memahami doa mau tidur saja, untuk berpanjangnya bisa harapan untuk panjang namanya. Itu beda kecilnya itu. Kecil perasaan para orang kumpul. Tiba-tiba ada kamut, dan naik-naik mau tidur ya. Jika ada sekali mau ada panjang. Nah, Bismika Allahumma ahya wa amut. Gitunya. Atau Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Itu adalah sebuah pasrahan. Coba dasar namanya. Kalau kita memahami doa eta kayak seperti mau pamitan lah gitu. Kenapa? Karena mati. Saya tapi halangan. Tidur itu setengahnya kematian. Ketika Allah berkehendak memanjangkan umur kita, maka roh kita dilepaskan. Tapi ketika Allah berkehendak mematikan kita, roh itu tidak akan dilepaskan. Bismika Allahumma ahya wa amut. Doa bangun tidurnya alhamdulillahilladzi eta sampai kata mana wae. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma jadi pohon deui. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Gitu kan? Wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan aku setelah mematikan. Karena kematian sementara. Makanya bersyukur kepada Allah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kita kembali. Ya. Kamu lah memakai tidur nan rada panjang. Allahumma inni aslamtu nafsi. Ya. Saya Allahumma inni aslamtu di pohon ini. Baca saya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Nah, Allahumma ayat memakai ini tidak ada langsungnya. Dan memang riwayatnya ada banyak. Kemudian redaksinya juga beberapa. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwatu amri ilaika, ada wajhtu wajhi ilaika wa fawwatu amri ilaika wajhtu dhahri ilaika rabbatan wa rabbatan ilaika la marja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika allati anzalta wa bi nabiyyika allati arsalta. Nah, kalau kita kupas di situ ya doanya itu simbol kita kepasrahan kepada Allah. Pasrah gitu namanya. Wajah orang, beban hidup orang, gitu. Suka dan duka orang dipasrahkan ke Allah. Ujung-ujungnya aku beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Dan aku beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Rasulullah SAW. Masya Allah, paksa pelajaran namun etan yang maca doa etan mau tidur. Masya Allah. Makanya dalam hadis Muslim, barang siapa yang meninggal, nah ketika mau tidur maca doa etan kemudian dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan fitrah, bersih. Nah, ada pasrah. Maka kalau mau tidur kembali lagi tinggi. Lah hese, so, sare pada lagi titik kumana, hesenya.
salah liburan bisa. Tapi namanya besar. Artinya jangan dibiasakan kita tidur itu. Ayah pan sesarenya disebut insomnia. Ya. Biasanya orang yang sulit tidur itu ada beberapa masalah gitu ya. Memang ada psikologis oke. Biasanya pertama tidur lewat jam 10. Lalu tidur lewat jam 10 hesek Pak. Rasulullah itu mempercepat tidur, mempercepat bangun. Gitu. Orang mah melambatkan tidur, melambatkan bangun. Begadang teh. Padahal keingatan kalau mau irama teh. Apa cek kalau mau irama teh? Begadang jangan begadang. Kalau tidak ada artinya. Ayah tidak. Ayah Ramadan, itikaf. Itu ada artinya. Ayah berdalam itu kalau mau namanya. Nah, jadi ternyata subhanallah di dalam Islam ini dari tata cara makan, buang air diatur. Ya, bulan juga ada 40 gitu ya. Tidur diatur. Kemudian hati-hati dengan bisi ayam lubang, makanya ada wakala gitu. Kemana ada siapa? Ada buang air ke kamar gitu. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan gitu ya. Baru ada Islam masyaallah. Ayat doanya nah, nas-nas ajaran Islam ternyata mengisyaratkan dengan jelas tentang hal semacam ini, bahwa ibadah dalam Islam itu mencakup perbuatan-perbuatan pemenuhan naluri manusia, kemudian amal-amal kemasyarakatan, mencari penghidupan, memakmurkan bumi, menegakkan agama. Eta teh sudah diisyaratkan di dalam ajaran Islam, dan itu adalah bagian daripada ibadah. Nah, bagaimana perbuatan-perbuatan pemenuhan naluri manusia? Maksudnya syahwat gitu ya. Nah, bahwa itu adalah bagian dari ibadah. Ini adalah ada hadis an Abi Dzar dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ia berkata, nah Abu Dzar ini adalah bagian dari sahabat Nabi SAW. Dia berkata, kata Abu Dzar ini, sesungguhnya sebahagian dari para sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Nabi SAW, dahaba ahlu dusur bil ujur. Kata para sahabatnya, ya Rasulullah, jelema beunghar ngaborong pahala. Nah, jadi memang ini di antara para sahabat punten ya. Jadi memang secara ekonomi kurang, ya bahasa mendisunahkan miskin gitu ya. Mendisunahkan. Jadi memang ini kelompok ahlu sufah yang tidur nanti di apa namanya? Emper masjid terkenal nggak katanya? Teras masjid. Jadi memang di sekitar masjid tidurnya. Ini kelompok du'afanya di zaman Rasulullah. Ya. Nah, mereka mengatakan karena mereka orang-orang miskin, ya Rasulullah, dahaba ahlu dusur mereka para orang-orang kaya memborong pahala.
Mereka ngomong pahala kumaha yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Kemudian mereka saum sebagaimana kami pun saum. Jadi ketika saya sholat, marahnya sholat. Ketika saya saum, marahnya saum. Tapi yang ketiga, wayatasodakuna bifuduli amwalihim. Kemudian mereka mensodakohkan ya, dari kelebihan hartanya, dengan kelebihan hartanya. Tamarane nama infak sodakoh, tak urang teu bisa. Dah sansara. Jadi bahasa urang nama sirik lah itu, sirik kan namanya. Iri lah, cemburu gitu. Ngunahnya lebur harma. Urang sholat banyak sholat, urang sholat banyak sholat. Tapi giliran sodakoh, urang teu bisa. Jadi orang terboga pahala sodakoh, dan terboga duit. Gitu bahasa terang teman. Nah, apa kata Rasulullah? Awal laisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bersedekah? Padahal ya jangan gitu, anjir dia bisa sedekah. Kumaha carana? Inna bi kulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Setiap kalian bertakbir adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap kita mengucapkan hamdalah juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Dan setiap tahlil mengucapkan la ilaha illallah itu juga sedekah. Kata Nabi, setiap kita mengucapkan tasbih, takbir, tahlil, sedekah. Tak kenal sima etak we sedekah. Pertanyaan kita ari beunghar teu bisa ucapkeun subhanallah. Alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, teu bisa. Kalau ada yang kata ini hadis ini bisa diperpanjang pertanyaannya. Mengenai beberapa itu bisa sholat, bisa saum, bisa sholat orang itu bisa sholat. Cek lagi tasbih, takbir, tahlil, kata sholat. Pertanyaan kita ada beberapa hadis bisa ya. Tapi dah masa mata-mata Rasulullah mengisyaratkan ini. Nah, ini Bapak riset penelitian saya nih. Riset penelitian. Ternyata Pak, orang kaya itu sulit untuk melakukan hal seperti ini. Artinya naon? Orang kaya marah sekali dari masjid deh. Orang kaya itu sulit untuk beramal di masjid, sulit untuk berzikir. Kenapa? Karena orang kaya itu time is money. Hari Sabtu hari uang, hari mencari uang. Karena tempat biru ternyata ini yang sulit dilakukan oleh orang kaya. Dan ini adalah kesempatan emas bagi orang-orang yang tidak memiliki kelebihan harta. Tak mana eta we. Pantai mana gelap-gelap ya. Rek mana sudah terbuka duit, rek piknik terbuka duit. Rek mana? Da cicing lagi di seputaran masjid, berpikirlah subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. La ilaha illallah eta sedekah. Kemudian wa amrun bil ma'ruf sedekah wa nahyun 'anil munkar sedekah.
amar ma'ruf nahi munkar oke, sedekah. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar juga sedekah. Dan yang terakhir ini yang menarik, wa fi buti ahadikum sedekah. Dan dari apa namanya? Persetubuhan ini. Sapa temuan katanya, sapa temuan. Nanti bahasa rada bahasa Indonesia nama hubungan biologis katanya. Nah, itu adalah sedekah. Nah, para sahabat heran. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, nah lamun kuring ngadatangan punggojo melampiaskan syahwat tadi, eta teh sudah meunang pahala ya Rasulullah. Eta sahabat karek apalnya? Berapa? Nah, nalika kuring ketika aku mendatangi istriku itu mendapatkan pahala ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ara'aitum law wada'aha fi haramin akan alaihi biha wizrun. Ya, tahukah kalian bahwasanya ketika kita melampiaskan syahwat kita, menempatkan syahwat kita kepada yang haram, bukankah itu berdosa? Makanya jadinya ketika kita melampiaskan syahwat kita kepada yang haram, itu mendapatkan pahala. Dan jadi kalau orang melampiaskan syahwat akan haram, maka dosa. Gitu Pak. Wa fakadzalika idza wada'aha ila halalin kana lahu ajrun. Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, maka ia mendapatkan pahala. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi Pak, ternyata jima itu sedekah itu mendapatkan pahala. Jadi lamun urang teu bisa sedekah ku duit, teu bisa sedekah ku tenaga, teu bisa sedekah ku pikiran, teu bisa sedekah ku mikir nu tadi nya eta lelang aya. Keur naon? Loba pahalanya juga. Nah, artinya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita memenuhi gorizah kita, syahwat kita, naluri kita kepada istri, itu adalah bagian dari ibadah. Maka bisa dipakai password. Man kurang ibadah. Nah, kurang ibadah. Dari itu adalah bagian dari ibadah. Kemudian amal istimewa sebagai bagian dari ibadah diantaranya tergambar dari hadis-hadis berikut ini. Contohnya hadisnya, maukah kamu aku beritahukan hal yang lebih utama dari derajat puasa, sholat dan sedekah sunnah, yaitu mendamaikan orang yang bermusuhan. Karena merusak hubungan adalah yang memangkas agama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ternyata mendamaikan orang yang bermusuhan itu adalah bagian dari ibadah. Bahkan ini lebih utama derajatnya dari puasa, sholat, dan sedekah. Nah, saya ya.
Mendamaikan orang yang sedang bermusuhan itu tidak gampang, tantangannya berat. Nah, itu adalah merupakan ibadah. Jadi ini perlu strategi, Pak. Perlu strategi, perlu keahlian, dan juga perlu latihan, gitu ya. Ketika ada orang yang bermusuhan, si A dan si B bermusuhan, si A ngomong ke orang, si B kurang ajar, dia pikir. Nah, kata kita misalkan, saya kesel bisa nggak kasih B deh, tapi nah ada cek kurang deh misalkan kasih B mah mahal lah, doki itu malah si B mah justru tersebut kayaknya gitu misalkan. Ketika kasih B, si A itu kok aja pikir sampaikan, si A justru si A tersebut kita demikian. Itu adalah bagian dari ibadah. Ada orang mah si A ngomong orang, karena si B saya pikir betul-betul kata dia, kamari si A ngomong orang, mau dicari takut mah, atuh bagi panas, ternyata Pak, mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan itu adalah ibadah. Kadang waspadalah ya. Kadang bilangnya sama yang terbawa suasana gitu ya. Kemudian menjenguk orang sakit, ya, itu juga ibadah. Apalagi ada ya. Nah ini tadi saya bahas muslim. Aku melihat seseorang yang bersukaria dalam surga. Ayat bersuka bunga di surga hanya karena memotong sebuah pohon dari tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin. Jadi ayat tangkal halangan jalan dipotong, gitu ya. Dibereskan, ternyata dia dimasukkan ke dalam surga dan dia bersukaria dalam surga. Gitu. Subhanallah. Jadi, menghilangkan duri di jalan itu adalah bagian dari iman, kan gitu ya. Bagian dari cabang iman. Jadi mau di jalan mangi duri, mangi nanti, mangi paku, mangi cucuk, diamankan. Eta teh ibadah mangi duit. Ya amankan. Nah, selanjutnya mengenai berbagai kegiatan mencari penghidupan sebagai bagian dari ibadah. Nah ini hadisnya dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu yang berkata, ada seorang laki-laki lewat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat Rasulullah SAW melihat kuatnya dan sigapnya orang tersebut. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alangkah baiknya seandainya orang ini ikut berperang. Awalnya teh dedek gitu kan, sempat keker, kuat, sembada, sembada, lain tidak mungkin. Sembada pangan. Nah, awalnya teh kekar gitu, kekar katanya. Seteok gitu. Jadi pantas jelma eta mau diajak jihad. Padahal canang tuh nyipanya. Kalau awakna badak diajak jihad, daekeun canang tuh. Sok ningali mujahidin Afghanistan. Kalau kan leutik, tidak orang sekali nyentak. Tapi itu itu katanya. Para mujahid itu ya ningali FPI, ini FPI. Buat orang
lalati kepada tapi waraninya banyak nubarake hari itu nubarake nah yuk jauh pada bahwa pantas mau diajak perang gitu. Nah lalu Rasulullah SAW menjawab jika ia keluar untuk bekerja mencari kebutuhan anaknya yang masih kecil maka ia fisabilillah. Jika ia keluar bekerja untuk mencarikan kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia maka ia pun fisabilillah. Jika ia keluar untuk bekerja mencari kebutuhannya sendiri agar terjaga kehormatannya tidak minta-minta maka ia pun fisabilillah. Nah, jadi ternyata ketika dia bekerja untuk menghidupi anaknya, menghidupi istrinya, menghidupi kedua orang tuanya, untuk menjaga kehormatannya, eta oge fisabilillah. Temu ini perawai, itu pun adalah fisabilillah. Tetapi jika dia keluar untuk bekerja karena dia pamer dan kesombongan, maka ia fisabilis syaiton. Itu Pak. Jadi catat ya. Jadi pekerja itu hati-hati. Ya. Manakala kerjanya diniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa fisabilillah. Tapi kalau untuk pamer, kesombongan, asa ibu yang tidur, itu kumaha? Asa ibu pangsetna berenanya. Nah, itu fisabilis syaitan, itu di jalan setan. Jadi hadis ini mengisyaratkan bahwa amal duniawi yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan hidupnya serta usaha yang dikerjakan untuk keperluan diri dan keluarganya adalah termasuk bagian dari ibadah. Jadi para petani, buruh, ya, petani yang di sawah, buruh yang di pabrik, pedagang yang di toko, pegawai di kantor, semua orang yang berada di tempat kerja dapat menjadikan pekerjaan hidupnya itu sebagai sholat dan jihad di jalan Allah. Itu tapi lain artinya itu kudu sholat. Artinya itu bagian dari ibadah. Selama ia berpegang kepada syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya. Pertama, jenis pekerjaan yang dilakukan itu harus sejalan dan sesuai syariat Islam. Disertai niat yang ikhlas. Pekerjaan adalah harus dikerjakan dengan ihsan. Jadi memang betul-betul diniatan oke mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Allah, tidak melalaikan dari kewajiban-kewajiban yang bersifat ukhrawi. Artinya cul sholat, cul dodol tinggal tiga budak dunia pokok karena sholat. Kita itu hanya dua, menunggu sholat dan menunggu disolatkan. Jadi dua, menunggu sholat dan menunggu disolatkan. Kemudian mengenai memakmurkan bumi, sebagian memakmurkan bumi sebagian dari ibadah. Ya, ini hadisnya Al-Quran malah. Dan Allah telah menciptakan kamu dari bumi tanah yang menjadikan kamu sebagai pemakmurnya, maka mohonlah ampunan dan bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku maha dekat dan memenuhi segala permintaan. Nah, jadi memakmurkan bumi itu Pak, makmur itu dari umur ya, sehingga umurnya itu menjadi panjang ya, kita menanam. Jadi andaikan misalkan kita punya kesempatan untuk menanamlah. Jadi ada hadisnya ya, lamun mah terjadi apa namanya kiamat, in qamati sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah. Sekiranya hari kiamat hendak terjadi
sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit kurma, maka apabila dia mampu menanamnya sebelum terjadi kiamat, maka hendaklah dia menanamnya. Ya kiamat ya, urangnya menang ayat bibit kurma. Orang atas sempatnya baru menambah kiamat. Dilakukan kiamat, para daya pulang-pulang. Itu adalah bagian dari memakmurkan bumi. Jangan sampai kita memakan oksigen punya orang lain. Menanamlah, paling tidak kita bisa menghirup oksigen yang kita tanam dari tanaman yang kita tanam, dan atau kita selebihnya adalah kita bersedekah dari oksigen yang dari tanaman yang kita tanam. Jadi orang lain menghirup oksigen dari tanaman yang kita tanam. Ada seorang kakek-kakek di sekolah melak kelapa, Pak, bayangkeun. Geus aki-aki melak kelapa. Ira hacing ieu panenna. Ki nah bermelak kelapa, apa naki teh? Geus kolot. Rek iraha atuh ngasahan kalapana ieu. Kan gitu deh. Kumaha cek si aki? Jang. Aki teh termasuk ujang nuang kalapa teh lain meunang melak aki. Tapi meunang melak kolot aki. Meunang melak kolot aki. Makanya aki oge hayang melak kesugan alaeun anak itu kan bakal datang gitu tuh. Itu makmurkan. Maka persoalannya, pertanyaan saya, sudah berapa pohon yang ditanam oleh kita? Ayah? Seperti Pak. Makanya harus ada stres kita memakmurkan. Bukan kita teh ibadah. Urang mah beberapa nu aya lagi. Tawaran ada digantian itu. Gitu. Makanya lihat hutan-hutan ayeuna berundur. Melaksanakan paling tidak mereka kembali gitu. Nah, kemudian menegakkan agama yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Dan terakhir, ibadah dalam Islam mencakup esensi kemanusiaan seutuhnya. Maksudnya adalah mencakup hati, mencakup akal, mencakup anggota badan. Jadi ibadah dengan hati yaitu zikir, ibadah zikir, mengingat Allah, sabar, taubat, takut, harap, yakin, niat, ridho, itu adalah ibadah yang cakupannya hati. Kemudian ibadah yang cakupannya akal, yaitu tiga ngaji, ya. Ngaji alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu kan ibadah, karena kita sedang berpikir. Ibadah akal, kemudian ibadah anggota badan. Ya, kalau ibadah anggota badan itu mencakup banyak ya. Ya, sholat, haji, membantu orang lain, ya. Termasuk tadi bekerja, itu adalah ibadah yang menggunakan anggota badan kita. Hadirin wa iman dan makmullah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait sumuliyatul ibadah, yaitu cakupan ibadah subhanallah kepada Islam. Ibadah itu begitu luas dan begitu sempurna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku berkata, astagfirullahaladzim.